Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro, saya dari kelompok 3 tutorial pengendalian penjaminan mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari acceptance sampling menggunakan bantuan dengan software RStudio. Baik, di sini soal yang pertama itu ada eh, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan AKL-nya 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar eh, 10% terhadap LKL 2,5%. Nah, kita diminta untuk menentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, lalu yang kedua ada tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% cacat yang diterimanya. Nah, di sini ada nomor 3 ini perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah sebesar 2%, diketahui AKL itu 1%, AKL 1% dengan resiko 4,5% dan LKL-nya 5% dengan resiko 7,5%. Nah, ada dua alternatif sampling yang tersedia. Untuk sampling yang pertama ini ada di N-nya itu 80, terus C-nya itu 4 dan R-nya itu 8. Nah, untuk N yang kedua ini ada 120, C-nya itu 2 dan R-nya itu 12. Nah, tadi probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif ini mana yang sesuai dengan syarat AQL dan juga LQL. Kita langsung masuk aja ke software yang pertama, yaitu softwarenya yaitu RStudio. Nah, baik, di sini sudah masuk ke soal yang pertama. Uh, di sini yang pertama ini kita install package dulu dari acceptance sampling dan juga aktifkan menggunakan library dengan acceptance sampling juga. Nah, di sini kita langkah pertama ini harus mendefinisikan unsur peluang produsen. Nah, di sini tadi kan AQL-nya itu 8% ya. Jadi di sininya 0,08 karena dia AQL-nya 0,8%. Sorry, 0, ya, 0. Lalu untuk alfanya ini dia sebesar 5%. Nah, terus untuk resiko produsen ini dia 1 dikurang alfa. Nah, terus ini untuk peluang produsen. Nah, di sini untuk peluang konsumennya. Tadi kan apa namanya LKL itu 2,5% ya untuk penerimaan dari si konsumennya. Nah, resiko konsumennya itu sebesar 10%. Ya, lalu di sini kita buat rencana samplingnya. Dari rencana yang pertama ini kita menggunakan rumus fine plan, sorry, syntax fine plan dengan PRP. PRP-nya ini dari AQL 1 dan juga risiko produsen. Berarti ini, yang yang ini dan yang ini. Terus untuk CRP-nya LKL dan risiko konsumen. Berarti LKL yang ini dan yang ini. Nah, di sini kita pakainya di binomial. Probabilitas binomial. Nah, terus di sini kita membuat rencana samplingnya. Rencana yang satu kita masukkan sintaks OC2C dengan N-nya ini dari si plan satu yang ini, C-nya juga sama dan juga R-nya juga sama. Di situ. Jadi di sini pakai tipenya binomial probabilitasnya. Lalu kita masukkan di sini ini 0 dan LKL-nya itu 0 dan LKL lah dikali 2 dan juga 0,001 atau 0,1%. Nah, di sini ada lalu kita buat evaluasi sampling. Sampling yang pertama ini kita pakai akses rencana satu dan di sini untuk PRP-nya itu dari sama AKL 1 dan juga produsen satu resiko produsen. Lalu untuk CRP-nya itu dari LKL 1 dan risiko konsumennya. Nah, di sini kita buat kurvanya. Nah, untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 di sini tadi kan ada lotnya ya kalau nomor 2. Jadi kita definisikan lotnya dulu. Nah, lotnya itu ada 800. Lotnya itu ada 800 lot. 800 unit. Nah, di sini terus juga AQL-nya ini sebesar eh, AQL-nya itu sebesar 0,5%. Terus juga untuk alfanya ini 2%.
Terus untuk resiko produsennya satu dikurang alfa, terus untuk LQL-nya di sini sebesar 2% dan juga untuk resiko konsumen ini sebesar 15%. Nah, ini sama kayak tadi langkahnya. Terus untuk nomor 3, kita sama langkah pertamanya ini kita definisikan lotnya dulu, itu ada 5.000 unit dengan AQL 1 ya itu sebesar em, AQL 1 sudah 1% dan untuk alfanya itu sebesar 2%. Nah, lalu untuk risiko konsumennya, peluang konsumennya ini ada di LQL-nya di 5% dan juga untuk apa risikonya itu 7,5%. Dan untuk alternatif yang pertama, N-nya ada 80, C-nya ada 4, dan R-nya ada 8. Dan untuk selebihnya sama, dan untuk alternatif yang kedua, itu sama untuk alfanya, bedanya di ininya di N, C sama R-nya, itu ada 120, 6, dan juga 12. Oke, setelah kita, ini semua kita install dulu pertama. Oke, ini udah. Oke, setelah tadi sudah semuanya, kita langsung run aja. Langsung run semuanya aja ya. Apa satu-satu deh. Kita run. No. Nah, di sini ada kurvanya. Kurvanya bagus. Terus di sini ada acceptance samplingnya. Sampel satunya ini sebesar 469 dengan uh, accept 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 numbernya itu 7, berarti yang diterima itu 7, yang ditolak itu 8. Nah, di sini PRP-nya dari kualitasnya kan tadi pakainya 0,8%, di sini 2,5% untuk CRP-nya. Nah, di sini targetnya itu yang diterima itu sebesar targetnya itu 95% untuk yang PRP dan CRP-nya itu 10%. Nah, di sini plan yang aktualnya itu untuk penerimanya itu 96%, 29%, 96,29%. Nah, eh, untuk yang di rejectnya itu turun jadi cuman 9,9%. Jadi ini bagus untuk yang eh, dapat diterima untuk yang nomor satu keputusannya, baik untuk konsumennya, untuk produsennya itu juga bisa diterima, dan untuk konsumennya juga bisa diterima gitu. Nah, lalu untuk yang nomor dua, nah sama nih kurvanya juga bagus. Nah, terus untuk yang ini eh, sampelnya itu ada 484 dengan accept numbernya atau yang diterimanya itu 6 dan reject number itu 7. Nah, di sini kualitasnya itu di 0,5% dan juga di 2% untuk PRP dan CRP-nya. Nah, untuk yang target untuk yang diterimanya ini adalah 98% dan ininya yang untuk yang CRP-nya ini 0,15%. Sorry, 15%. Nah, untuk yang aktualnya em, di sini ada ya untuk yang diterimanya ini untuk yang PRP-nya untuk produsennya ini di situ di 98%, 98,81%. Nah, untuk yang di konsumennya ini itu 14,89%. Nah, jadi untuk produsennya ini juga bisa diterima karena dia eh, apa namanya penerimaannya kan dia naik ya targetnya. Untuk yang di rejectnya untuk konsumennya ini juga turun. Jadi dia bagus. Jadi bisa diterima untuk masing-masing dari konsumen dan juga untuk produsennya. Nah, di sini untuk yang terimanya kan 58%, targetnya di sini naik sebesar 0,81%. Jadi bisa diterima. Begitupun untuk yang di rejectnya targetnya kan cuma 15% untuk yang ditolak. Nah, di sini turun jadi 8 turun sebesar kurang lebih 0,11 persenan. Jadi bisa diterima. Nah, untuk yang soal nomor 3 kita lihat sampai yang alternatif yang pertama dulu. Nah,
Nah, ini dia. Nanti untuk alternatif yang pertama, kurvanya juga oke. Di sini untuk sampel ini 8, ada di 80 untuk yang pertama. Terus untuk exit numbernya itu ada di 4, dan reject numbernya itu ada di 5. Nah, nah, di sini keputusannya itu adalah kualitasnya kan tadi di 1% dan juga 5% ya untuk masing-masing PRP dan CRP-nya. Nah, di sini untuk targetnya itu untuk di penerimaannya untuk PRP-nya itu 98% dan untuk reject-nya itu sebesar 7,5%. Nah, oke, nah untuk apa namanya untuk yang diterimanya ini kan dia naik ya 99% untuk produsen. Nah, tapi untuk konsumennya ini dia gede banget. Tadi kan cuma 7,5% ya targetnya. Cuma di sini dia naik jadi 62% gitu untuk yang ditolaknya, produk yang ditolaknya. Jadi ini bisa diterima oleh produsen, tapi untuk konsumennya ini tidak memenuhi target gitu. Jadi dia tidak bisa bertemu gitu. Ini makanya kenapa kurvanya kurvanya dia di ekornya itu enggak kayak yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan ekornya bagus. Ini dia kurvanya kayak gini. Jadi dia nggak bisa ketemu gitu. Nah, untuk yang soal alternatif yang kedua, yang membuat alternatif B itu em, dia sampelnya kan 120, exit numbernya 6 dan juga reject numbernya 7. Nah, sama keputusannya juga dia tidak bisa diterima gitu karena kan jadi dia kualitasnya itu kan eh 1,2% ya sebentar ya dia eh, dan terus juga di sini 0,045 atau 4,5% untuk PRP dan CRP-nya. Nah, terus untuk targetnya dia diterima itu 90% dan ditolaknya 10%. Nah, di sini untuk yang diterimanya untuk produsennya itu naik 99,93%. Nah, sedangkan tapi untuk yang konsumennya dia targetnya kan 10% doang. Nah, di sini cuma tapi nyentuh angka 70%, gede banget. Jadi nggak bisa gitu. Cuman bisa kalau produsen ini bisa diterima resikonya, tapi untuk konsumen ini nggak bisa diterima karena dia melebihi dari target. Targetnya cuma 10%, aktualnya itu dia di 70%. Jadi untuk yang nomor 3 ini keputusannya alternatif satu maupun alternatif 2 itu tidak bisa memenuhi syarat gitu. Nah, jadi cukup sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.